Bos, lihat bos, ini Apple udah merilis iPhone, terus Android juga mulai rame. Kita harus ganti OS 9 kita, udah jadul banget. Terus konsumen udah ngeluh-ngeluh, malas buat pakai ketik-ketik lagi. Lu ini anak baru apa kayak gimana sih? Kita ini Nokia, raja dari segala handphone. Customer juga udah pasti tahu kok tentang itu. Lagian ya, aduh, lu siapa sih namanya Reza? Mereka juga beli handphone, pengennya kalau jatuh ke lantai, ubinya yang retak, bukan layar handphonenya yang pecah. Udah hal kayak gini, OS kayak gitu, gak akan bikin kita bangkrut kok. Udah lu balik kerjanya. Ya gitu deh, kerja Nokia zaman dulu tuh atasannya pada susah banget dibilangin. Nah kami tuh para manajer tuh udah pengen ngomong ke bosnya, tapi ya kita tuh memilih untuk diam karena takut dipecat. Nah kalian tahu kan sekarang gimana nasib Nokia? Divisi handphonenya tuh udah dijual ke Microsoft tahun 2014. Ya udahlah. Kalau dipikir-pikir, tahun 2011 sampai tahun 2013 itu kacau banget sih. Mau download aplikasi terbatas. Dia temennya pakai Android, minder. Ditambah lagi, Nokia malah kerjasama dengan Windows OS yang terbukti sepi aplikasi. Ya maaf aja nih ya, saya dan jutaan konsumen lainnya beralih ke solusi yang lebih praktis dan efisien. Jangan salah dulu, pernyataan konsumen yang tadi nggak sebetulnya benar sih. Emang benar, divisi handphonenya udah dijual ke Microsoft, tapi mereka nggak bangkrut kok. Nyatanya manajer yang baru itu bisa meningkatkan pivot mereka. Padahal udah 60 tahun loh mereka bekerja di produksi handphone, tapi sekarang udah berubah. Mereka beralih dari B2C berubah ke B2B. Nah, gimana ya kira-kira perubahan itu? Yuk kita bedah datanya. Oke, mari kita ngomongin duit. Sekarang Nokia tuh dapat cuan dari mana sih? Nah, kunci pertamanya ada di strategi pricing decision. Karena sekarang tuh pasarnya murni B2B alias jualan ke korporasi atau operator seluler. Harga barang fisik kayak menara radio 5G atau rute IP itu dirahasiakan karena tergantung negosiasi kontrak tertutup. Tapi tahu nggak sih apa mesin cetak duit Nokia yang margin profitnya paling tebal? Royalti paten teknologi lewat divisi Nokia Technologies. Jadi gini, meskipun mereka udah nggak bikin HP sendiri, mereka punya puluhan ribu paten penting seluler. Tiap ada vendor raksasa kayak Apple, Samsung, atau Vivo yang jualan HP 5G, mereka tuh wajib bayar royalti ke Nokia maksimal 3 euro atau sekitar 52.000 rupiah per unit. Bayangin deh, tinggal duduk manis dapat passive income triliunan per tahun, tanpa perlu pusing mikirin biaya operasional pabrik perakitan. Nah, makanya di pasar B2B ini Nokia nempatin posisi produknya di kelas premium. Mereka enggan ikutan perang harga murah lawan kompetitor vendor yang berbiaya rendah. Terus kenapa berani mahal? Karena infrastruktur Nokia ngejamin kedaulatan data serta ketahanan cyber tingkat militer. Plus, perangkat fisik terbaru mereka kayak linear scale itu bisa neken pemakaian listrik menara klien hingga 50%. So, harga awalnya emang mahal, tapi bisa dijustifikasi karena bikin hemat tagihan listrik jangka panjang untuk klien. Sekarang, sebagai klien korporat, kita merasa sangat puas bekerja sama dengan Nokia. Dulu, kalau dipikir-pikir, kok bisa mahal banget ya? Tapi ketika dianalisa, efisiensi energi menara mereka bisa benar-benar pangkas tagihan listrik bulanan kita. Jadi, benar-benar worth it. Dan ini yang membuat tingkat kepuasan pelanggan terhadap Nokia menjadi tinggi. Nah, kepuasan pelanggan bisa kita capai karena efek domino dari eksekusi balance scorecard yang manajemen Nokia bisa buat di masa depan. Semua dimulai dari perspektif learning and growth. Kita ngegas program Nokia Cloud and Software Academy buat melatih karyawan dengan target 85% tenaga ahli teknis tersertifikasi arsitektur masa depan. Efeknya masuk ke internal proses. Tim R&D kita jadi jauh lebih terlatih, hingga sukses memangkas time to market produk baru sebesar 20% dan konsisten mendaftarkan minimal 1.500 paten esensial per tahun.
Nah, berkat produk inovatif yang meluncur lebih cepat itulah posisi kita di mata customer jadi makin kokoh sebagai mitra bisnis to bisnis terpercaya. Ujung-ujungnya, rentetan keberhasilan itu bermuara pada pemulihan profitabilitas di sektor finansial kita. Kita bukan cuma mengamankan target operating margin yang stabil di angka 11% sampai 13% pada tahun 2026 ini, tapi juga berhasil mencetak penghematan biaya tahunan bersih sebesar 800 juta hingga 1,2 miliar euro nantinya. Tak hanya inovasi, Nokia juga memperhatikan semua pengeluaran lingkungan yang tentu saja dicatat rapi lewat green accounting. Mulai dari investasi pasokan listrik energi terbarukan melalui program RE100 sampai program take back untuk mendaur ulang gawai lama biar nggak jadi limbah. Semuanya terlacak transparan. Dan kalau program melalui RE100 ini bisa berlangsung secara kontinu, bukan nggak mungkin Nokia akan mencapai target listrik terbarukan 100% di seluruh fasilitas Nokia. Kemudian, jika dilihat dari hasil analisis performance measurement Nokia pada tahun 2021 hingga tahun 2025, segmen penjualan terbesar mereka diraih oleh segmen network infrastruktur pada tahun 2025 sebesar 22,52%. Kemudian, untuk segmen Cloud and Network Services, mereka berhasil mencapai angka positif sebesar 0,65% pada tahun 2025 setelah sebelumnya mencapai angka minus 2 tahun berturut-turut. Pada segmen Mobile Networks dan Nokia Technologies, penjualan mereka relatif lemah, tetapi jika dilihat pada data, segmen Nokia Technologies mencapai angka 77,7% pada tahun 2024, di mana sebenarnya salah satu alasannya adalah mereka memenangkan persidangan paten 5G. Keuntungan Nokia masih relatif stabil, tetapi pada tahun 2025, manajemen Nokia kurang efisien dalam memanfaatkan modal dan mengelola aset untuk memperoleh keuntungan sehingga return on capital employed turun ke 3,2% dan return on assets turun ke 2,35%. Angka economic value added Nokia mencapai angka positif di tahun 2021, namun tahun 2022 hingga tahun 2025 mencapai angka negatif yang berarti bahwa Nokia belum mampu memenuhi ekspektasi pengembalian dari modal yang diharapkan oleh investor. Terakhir, untuk posisi kas, pada tahun 2025, posisi kas bersih Nokia menurun ke 1.942 juta euro, namun Nokia berhasil mengubah keuntungan mereka menjadi uang tunai sebesar 72,38% berdasarkan hasil perhitungan saya, yang dimana data pada Capital Markets Day 2025 Nokia menunjukkan kisaran 50-80%. Oh gitu ceritanya, tragis juga ya. Kirain sih Nokia udah bangkrut sekarang. Ya mana ada bangkrut, jadi kayaknya nggak ngedengerin cerita gua tadi dengan jelas ya. Bukan bangkrut, mereka itu ngubah dari bisnis to customer ke bisnis to bisnis. Tapi gokil juga sih ya, maksudnya kayak keangkuhan dan kesombongan tuh bisa lead to distraction. Untung sih sekarang Nokia udah berubah menjadi lebih baik. Bener banget, sebagai customer Nokia, kita bisa melihat bahwa Nokia telah mampu keluar dari fase postingannya yang terbukti pada penjualan mereka yang tembus 4,6 miliar euro pada kuartal 1 tahun 2026. Nah, saran dari kelompok kami, sebaiknya Nokia selalu meningkatkan kejujuran, transparansi, serta mendukung inovasi karyawannya. Dengan begitu, produk mereka akan selalu berkembang ke depannya melawan kompetitor yang lainnya.